Kamu tahu gak sih apa yang terjadi di balik angka-angka laporan keuangan perusahaan? Gimana sih investor itu bisa tahu kalau perusahaan yang mereka pilih masih sehat atau berisiko? Yuk kita bongkar bersama pentingnya analisis laporan keuangan dan cara mudah memahaminya. Nama aku Dewi Fitriani. Kali ini aku akan bahas terkait analisis laporan keuangan. Laporan keuangan itu seperti jantung dari sebuah perusahaan. Ini bukan hanya sekedar angka di kertas, tetapi alat untuk mengukur kesehatan finansial perusahaan. Yang penting bagi para stakeholder, mulai dari manajemen, investor, kreditor, dan bahkan karyawan. Penasaran apa saja yang perlu kita perhatikan? Mari kita bahas 3 poin utama dalam analisis laporan keuangan. Pertama, kenapa sih analisis laporan keuangan itu penting? Aku kasih contoh. Bagi manajemen, laporan ini menunjukkan bagaimana kinerja perusahaan. Sedangkan bagi investor, laporan ini membantu memastikan apakah investasi mereka aman atau berisiko tinggi. Dan bahkan bagi kreditor atau bank, mereka hanya mau memberi pinjaman kepada perusahaan yang sehat secara finansial. Kemudian, ada beberapa alat yang digunakan dalam analisis laporan keuangan, seperti analisis horizontal, vertikal, dan rasio. Dengan analisis horizontal, kita bisa lihat perubahan dari waktu ke waktu. Misalnya, apakah penjualan itu meningkat atau tidak. Kemudian, analisis vertikal itu membantu kita melihat proporsi setiap pos dalam laporan keuangan. Seperti berapa banyak aset lancar dibandingkan dengan total aset. Misalnya, aset lancar 50% dari total aset. Nah, kemudian terakhir ada analisis rasio yang membantu kita membandingkan likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas perusahaan. Contoh praktis, misalnya di laporan laba rugi kita bisa lihat bahwa penjualan neto itu meningkat 14%. Tapi ternyata beban penjualan itu juga naik. Ini artinya apa? Artinya perusahaan itu menghasilkan lebih banyak, tetapi ada peningkatan biaya yang perlu diperhatikan. Sementara itu, dalam rasio likuiditas, kita bisa menilai apakah perusahaan itu mampu membayar utangnya dengan lancar dalam waktu dekat. Salah satu hal yang paling penting adalah rasio keuangan. Rasio likuiditas seperti current ratio itu bisa memberitahu kita apakah perusahaan bisa memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio profitabilitas itu menunjukkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan laba. Dan rasio solvabilitas itu mengukur kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam jangka panjang. Dalam analisis rasio, setidaknya ada 13 formula dari berbagai macam pos atau akun di laporan posisi keuangan dan laba rugi dengan kegunaan yang berbeda untuk masing-masing setiap formula rasio. Bisa teman-teman baca dan coba latihan soal dari berbagai formula analisis rasio ini. Jadi, analisis laporan keuangan itu bukan hanya soal membaca angka-angka. Ini adalah tentang memahami bagaimana itu perusahaan berjalan, apakah sehat, dan bagaimana pengaruhnya terhadap keputusan kita sebagai investor atau pemangku kepentingan. Dengan memahami alat-alat analis ini, kita itu bisa lebih cerdas dalam menilai sebuah perusahaan. Baik, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk informasi lebih lanjut seputar dunia keuangan dan bisnis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.